Ibadah Raya Sehati Minggu 16 April 2023 Gereja Betel Indonesia Hati Kudus. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Damai sejahtera Tuhan Yesus berikan kepada kita, dan apa yang Tuhan Yesus berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada kita. Janganlah gelisah dan gentar hati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, selalu dimuliakan Tuhan Yesus Raja semesta, Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami sangat bersyukur karena ibadah hari ini kami menantikan kehadiran Tuhan Yesus. Kami buka hati kami untuk Tuhan Yesus. Kami mengasihi Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami. Anugerah dan kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus yang ajaib, dan persekutuan dengan Tuhan Roh Kudus kiranya selalu menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya. Selamat datang Bapak Ibu Saudara, kita berkumpul kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Mari kita mau berdiri bersama, kita mau kasih salam kanan kiri depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus baik. Mari kita mau serukan nama Yesus dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus baik. Kita mau bangkit sebagai gereja Tuhan, kita mau meninggikan Dia, mengagungkan Dia. Kita mau nyatakan kuasanya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Kita mau bangkit serukan nama Yesus, menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Sudah nama Yesus, maju, maju, kita akan kuasanya. Kita buat dan hidupnya dengan kuasa namanya. Tuhan nama Yesus, katakan kuasa.
sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kebesaran tidak ada yang membandingkannya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan.
memerintah selamanya Tuhan. Memerintah atas hidup kami, memerintah atas keluarga kami, memerintah atas kota dan bangsa kami Tuhan. Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertahta Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Hanya nama Yesus yang berkuasa. Tidak ada yang lain Tuhan, tidak ada yang lain Bapa, hanya nama Yesus. Dan Kau penuhi kami Tuhan pagi hari ini Bapa, dengan kasih-Mu, dengan kekudusan-Mu, dengan cinta-Mu bagi kami ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh mengalami Engkau, pagi hari ini kami boleh merasakan kehadiran
hidup kami hari-hari ini ya Bapa. Jesus, Jesus, Jesus. Biar hanya kami serukan nama-Mu dalam seluruh hidup kami Tuhan. Kami terus berseru dan berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Yesus, Yesus penyelamat hidup kami. Yesus, Yesus penyembuh kami Tuhan. Yesus, Yesus yang memberikan kelegaan buat setiap kami. Jesus, thank you, thank you, thank you Tuhan. Thank you, thank you, thank you. Kau yang melawat kami Tuhan dengan kasih-Mu yang berlimpah, limpah, limpah dan berlimpah. Jesus, 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 Lord Jesus, 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 Jesus. Thank you, thank you, thank you, thank you. Hampiri kami dengan cinta-Mu Tuhan pagi hari ini Bapa. Jesus, Jesus, Lord, Lord, thank you, thank you, thank you. Yes, 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 thank you. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu pagi hari ini. Kami boleh merasakan Engkau pagi hari ini itu suatu anugerah buat kami. Karena ketika kami bertemu Engkau, kami mendapatkan kekuatan, kelegaan, kesembuhan yang tidak pernah habis. Biar pagi hari ini kami boleh makan dan minum dari firman-Mu Tuhan. Kami boleh makan dan minum dari kebenaran-Mu Tuhan. Kami boleh makan dan minum dari roti kehidupan-Mu ya Bapa. Puaskan kami dengan Engkau Tuhan pagi hari ini. Kami yang haus, kami yang lapar akan Engkau. Biar Kau yang penuhi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Mari kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama Bapa. Datanglah kerajaan Bapa. Jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami bisa beribadah, berkumpul bersama saudara seiman untuk memuji dan meninggikan Tuhan Yesus, memuliakan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi kami juga akan membaca firman Tuhan. Hanya firman yang kami baca benar-benar meresap di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, dalam roh, jiwa, dan tubuh kami, membersihkan kehidupan kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan firman Tuhan ini yang hidup, yang luar biasa, juga mampu menyembuhkan kami, memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekudusan-Mu Bapa melingkupi kami. Biarlah malaikat surga-Mu ada di antara kami dan memberikan kami perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita baca firman Tuhan Yesus ya, dari Yohanes 14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada bersama-sama. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia, kata Filipus kepada Tuhan Yesus. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami, kata Tuhan Yesus kepadanya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Bersama-sama, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Bersama-sama, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bersama-sama kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Amin. Dan saya untuk membuka masker. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji syukur atas kasih dan anugerah daripada Tuhan Yesus yang selalu senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semua. Sehingga pada saat ini kita boleh bersama-sama beribadah. Ini bukan masalah soal ibadah yang secara rutin, tetapi ini penting sekali dalam ibadah kita. Pada kesempatan ini saya juga bersyukur karena Tuhan Yesus yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa melayani di tempat GPI Hati Kudus. Tema khotbah hari ini ini baru selesai tadi malam, Pak. Mohon maaf tadi memang waktu terbatas, tapi tetap saya akan melayani Tuhan. Untuk tema hari ini yaitu kita ambil dengan tema sudah selesai, singkat padat, yaitu berdasarkan dari Injil Yohanes 19 ayat 30. Begini firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ketika kita sedang menonton film Bapak Ibu, lalu filmnya selesai, apa yang tampak di layar? Di dalam bahasa Inggris akan tampak di layar dengan tulisan The End. Artinya film sudah selesai. Di mana di dalam film itu penjahat yang sangat mengerikan sudah tewas di tangan polisi yang tadi ditayangkan di film, dan tokoh yang sangat menyebalkan dalam film tersebut juga sudah mati. Keadaan yang sangat mengerikan sudah lewat. Hidup kita memang seperti di dalam film itu. Ada awal dan ada akhirnya. Hidup ini memang tidak dapat berlangsung untuk selama-lamanya. Diawali dengan perjalanan hidup sebagai manusia yang lahir di dunia dan akhirnya adalah saat kematian. Semua orang pasti akan mengalami dan tidak dapat menghindar dan tidak dapat ditawar lagi soal kematian. Dan banyak orang mengira dan percaya kalau kematian Yesus yang kita peringatin beberapa hari yang lalu merupakan akhir dari petualangannya. Selama 3 tahun terakhir dalam hidupnya, Yesus dianggap sebagai anak yang nakal. Kenapa nakal? Yang sangat sulit diatur.
yang selalu mengikuti kemauan sendiri. Sebab itu pihak penguasa Yahudi pada saat itu merasa lega, aman, tenteram, dan damai sesudah Yesus dihukum mati. Itulah hukuman yang paling berat yang dijatuhkan atas seorang penjahat yang lainnya pada zamannya. Namun ternyata mereka salah besar. Sebab kematian Yesus justru merupakan awal dari suatu gerakan yang baru, yaitu lahirnya gereja. Gereja lahir sesudah Yesus mati, Bapak Ibu. Sesudah Yesus pergi meninggalkan dunia. Namun yaitu Yesus telah meninggalkan jejak-jejak yang tidak dapat dihapus oleh apapun dan oleh siapapun. Ini penting Bapak Ibu. Jejak-jejak itu sampai sekarang masih berlaku. Ia sudah meninggalkan pesan dan juga meninggalkan nasihat serta pengajaran-pengajaran yang menjadi pegangan bagi para murid dan umatnya sampai saat ini. Karena itu pesan apa yang kita bisa dengar di dalam ucapan Yesus, yaitu sudah selesai. Apa artinya? Di dalam pesan yang pertama itu bisa kita mengartikan bahwa dia sudah menunaikan tugasnya yang diamanatkan oleh Bapa kepadanya untuk menyelamatkan dunia dari kematian akibat dosa. Yesus sudah selesai dalam menjalankan misinya. Dia sudah lulus ujian yang harus ditempuhnya, semua penderitaan, semua pengalaman yang berat, semua penolakan yang sudah dialaminya, dan caci maki yang dia alamin pada saat itu. Sungguh sangat berat. Tetapi itu semua sudah selesai. Di dalam doanya kepada Bapa yang direkam di dalam Injil Yohanes 17 ayat 4 itu mengatakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Pesan kedua, dia sudah menyelesaikan tugas untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa dosa dan maut. Ini yang sudah kita peringati kemarin beberapa hari yang lalu. Iman Kristen tidak membutuhkan lagi keselamatan tambahan apapun. Tidak ada tambahan apapun. Kita mau ke orang pintar itu tidak penting Bapak Ibu. Tapi yang penting kita harus percaya iman kita kepada Kristus. Satu itu sudah cukup untuk apa? Menjaga hidup kita dan melindungi hidup kita. Yang Tuhan Yesus berikan sudah sangat sempurna. Hanya Dia Tuhan Yesus yang dapat menyelamatkan manusia dari hukuman akibat kuasa dosa dan maut. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mencatat begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itu kuncinya Bapak Ibu, yang tadi pesan-pesan Tuhan Yesus yang saat ini berlaku kepada orang-orang percaya. Dan pesan yang ketiga yang lebih penting lagi adalah menerima dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita secara pribadi. Menjadi orang Kristen bukan hanya ikut-ikutan Bapak Ibu, hanya bereforia, hanya sesaat semangat pada saat tertentu, pada saat itu Tuhan uji kita akan melempem Bapak Ibu. Tetapi kalau kita percaya kepada Yesus secara pribadi, berarti kita telah mendapatkan kecukupan di dalam hidup ini. Tidak ada lagi yang kurang. Sebagai gembala yang baik, Yesus sudah memberikan nyawanya untuk para murid dan umatnya. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 11 mencatat begini, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh beruntung dan bersyukur dapat menjadi umat Kristen. Benar Bapak Ibu, karena menjadi orang Kristen itu anugerah. Kalau anugerah itu kepercayaan Bapak Ibu. Artinya Tuhan mempercayakan kita untuk bisa percaya kepada Kristus. Ini tidak berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tidak Bapak Ibu, sama sekali bukan itu kesimpulannya. Menjadi Kristen bukan kita diam saja Bapak Ibu. Itu artinya kita harus melangkah dengan iman, melangkah dengan baik, supaya kita menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan ini. Sebagai umatnya kita wajib untuk meneruskan apa Bapak Ibu? Meneruskan kabar baik. Tentang apa? Tentang Yesus Kristus sebagai gembala yang baik untuk semua domba-dombanya, termasuk kita orang percaya. Penyebaran kabar baik itu masih belum selesai dan tidak pernah selesai Bapak Ibu, sampai akhirnya kalau di dalam firman-Nya mengatakan bahwa berlutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menyebarkan kabar baik bukan hanya dilakukan di dalam lingkungan gereja aja, tetapi bisa dilakukan di dalam lingkungan pekerjaan kita masing-masing, di dalam kita dimanapun Tuhan tempatkan. Mungkin kita di pegunungan tinggal, mungkin di pantai dan sebagainya. Tuhan akan pakai kita. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 27 mencatat begini: bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, bukan hanya sekedar makanan aja yang kita butuhkan, tetapi makanan rohani yang dapat kita bawa sampai ke dalam kehidupan yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Artinya kalau sudah ada meterai, artinya itu resmi dan sah Bapak Ibu. Jadi tujuan kita mengikut dan melayani Tuhan Yesus dengan menyebarkan kabar baik adalah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya bukan hanya di dunia Bapak Ibu, artinya hidup masih ada kehidupan yang berikutnya. Sambil menuju kepada kehidupan yang kekal itu, Tuhan bisa menolong kita ketika kita punya masalah. Ketika kita sakit, Dia bisa sembuhkan kita. Namun harus diingat bahwa itu hanya Dia lakukan selama hal tersebut sesuai dengan rencananya. Jangan memaksa Tuhan, tapi Tuhan tahu memberikan yang terbaik buat kita. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah sebagai orang yang sudah mengenal Kristus, kita harus dapat membedakan apa tujuan kita mengikut Tuhan selama ini, dan bagaimana hubungan kita dengan Allah kita, dan bagaimana kehidupan doa kita, apakah memancarkan apa dengan tujuan mengikut Tuhan Yesus. Kita hanya berdoa untuk meminta sesuatu. Semua kebutuhan hidup kita, berdoa hanya bila kalau kita kepepet. Mau ikut ibadah KKR itu bagus kalau ada kesembuhan saja, ada mujizat saja. Ini sangat berbahaya bagi orang yang imannya masih goyah, yang imannya masih belum kuat dan belum mengakar, atau yang belum percaya Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan bisa saja orang yang semacam ini akan berpikir, oh kalau begitu untuk menjadi orang Kristen enak ya, nggak punya uang tinggal berdoa dapat uang, sakit berdoa saja langsung sembuh, punya masalah datang saja Yesus pasti beres.
Tentu saja Yesus dapat melakukan itu semua Bapak Ibu dengan mudah. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, dan Ia yang empunya seluruh dunia ini. Namun kalau kita sekedar mencari Dia demi hal-hal duniawi seperti itu, artinya kita hanya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemenuh kebutuhan jasmani kita. Saya tidak mengatakan itu semua salah, tidak Bapak Ibu. Dalam renungan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sejenak untuk introspeksi diri kita, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Bapa di surga. Dalam Yohanes 17 ayat 3 mencatat, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi doa adalah suatu privilege atau hak istimewa dari Allah kepada manusia. Artinya bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus tidak sejauh dari doa kita. Dekat banget Bapak Ibu. Saking dekatnya kadang-kadang kita nggak kelihatan. Itu menganggap kita enteng. Tapi ini penting Bapak Ibu. Hak istimewa itu diberikan demi kepentingan manusia, supaya manusia dapat berhubungan dengan penciptanya. Bayangkan kalau kita tidak diberi hak istimewa Bapak Ibu, apa jadinya manusia? Alkitab menggambarkan hubungan manusia dengan Allah ibarat kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bukan hanya untuk meminta pertolongan saja, bicara apa saja di dalam kehidupan ini. Bukan hanya bicara mereka membutuhkan sesuatu, bicara apa saja. Seorang anak pun berbicara dengan ayahnya meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu. Hubungan seperti itulah yang juga diperlukan dalam kehidupan berdoa kita. Kita patut berbicara kepada Allah meskipun tidak sedang membutuhkan sesuatu, seperti anak dengan ayahnya. Di dalam Filipi 3 ayat 14 yang dikatakan Rasul Paulus, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Kristus, karena Kristus telah terlebih dahulu mengorbankan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah mengangkat kita dari lumpur dosa dan menyelamatkan kita. Maka sudah sepatutnya kita mempersembahkan hidup ini sepenuhnya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mempersembahkan hidup ini bisa kita lakukan dalam tugas dan pelayanan kita yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Bukan berarti menjadi pendeta atau sebagai pengkhotbah itu yang mempunyai hadiah paling besar, enggak. Semua pelayanan sekecil apapun di ladang Tuhan, Tuhan perhitungkan sebagai WL, sebagai penerima jemaat, dan sebagai mungkin menjaga ruang gereja, dan juga sebagai OP. Itu mungkin di mata manusia kecil Bapak Ibu, tetapi di mata Tuhan sama harganya, sama martabatnya. Itu sangat-sangat Tuhan perhatikan itu. Yang penting adalah bagaimana hati kita untuk melayani Tuhan dengan setulus hati. Saya akan sedikit berbagi mengenai soal sharing sedikit untuk berbagi, yaitu beberapa bulan yang lalu, mungkin kalau yang sudah dengar ya mungkin gak apa-apa, tapi yang belum mungkin bisa menguatkan, itu terkait dengan pekerjaan. Beberapa bulan yang lalu, apa yang tidak pernah kita dengar seperti di dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia.
Artinya yang penting adalah bagaimana kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan tidak perlu ditonjolkan kepada orang, ini loh saya pelayan Tuhan secara untuk pamer. Tidak Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya kita melayani atau mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh lewat kehidupan kita. Salah satu contoh adalah beberapa bulan yang lalu, sekitar berarti 8 bulan yang lalu tepatnya, yaitu tidak disangka-sangka apa yang saya pikirkan, apa yang saya bayangkan. Dari semula saya setelah pensiun, saya juga mendapatkan pekerjaan di daerah Tangerang. Mungkin ini sudah saya dengar, tetapi yang lebih dahsyat lagi itu bukan di Tangerang, tapi di Tangerang ini sebagai proses Tuhan juga memproses saya untuk menjadi orang yang bisa enggak. Untuk menjadi orang Kristen harus kuat Bapak Ibu. Kuat dari tekanan, kuat dari seperti Yesus sendiri dicaci maki seperti itu. Apakah kita bisa seperti itu? Kalau kita bisa akan lulus naik tingkat lagi. Artinya setelah saya di Tangerang itu tekanan begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya menyatakan menyerah. Tapi saya berkata seperti Tuhan, saya tidak kuat lagi untuk bekerja seperti ini. Nah, singkat kata, saya menyatakan resign. Saya bilang, Tuhan, saya tidak kuat lagi, saya sudah pasrah. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Saya yakin Tuhan yang menyediakan pasti punya maksud-maksud tertentu. Apapun pekerjaan kita, memang berat sekali. Saya enggak cerita secara detail, tapi ini memang berat sekali, menyangkut soal harga diri. Dari situ saya mengundurkan diri. Singkat kata, saya berusaha untuk berusaha. Karena masa-masa seperti umur saya, seperti ya hamba Tuhan di tempat pemerintah, adalah masa-masa sebenarnya istirahat. Untuk kita dapat merenung, untuk kita dapat ya menjadi contoh buat keluarga kita. Tetapi cara Tuhan berbeda. Seperti di dalam tadi, apa yang tidak pernah kita dengar, tiba-tiba saya setelah resign dari yang di Tangerang itu, saya dapat telepon malam-malam pada hari Minggu. Nah, sebelumnya saya memang sudah punya usaha sendiri, yaitu alat-alat tulis, tetapi alat-alat tulis itu saya capek sekali dan ya kalau orang dagangan pasti ingin cuan atau untung, dan untungnya ini sangat-sangat tipis. Tapi puji Tuhan, tetap harus kita lalui, harus kita lakukan, biarpun saya nombok. Terus terang nombok. Yang tahu Ibu Tri ya persisnya dari sisi keuangan. Ya puji Tuhan, saya tetap jalanin terus karena saya tahu bahwa ini misinya Tuhan tidak main-main. Setelah kurang lebih saya jalan kurang lebih 8 bulan tepatnya, tiba-tiba ada telepon kering pada hari Minggu malam pada saat saya sedang istirahat. Mau tidur, saya pikir siapa? Ternyata saya dapatkan panggilan untuk bekerja di perusahaan karoseri Bapak Ibu. Karoserinya, tadinya awalnya saya datang ke sana sebagai perusahaan ini kecil lah. Enggak, saya menganggap enteng gitu Bapak Ibu. Saya mungkin pada saat itu menilai, mungkin saya biasa di perusahaan asing, akhirnya perusahaan kecil menjadi kecil banget gitu. Menjadi sombong mungkin saat itu saya. Tetapi puji Tuhan, inilah ujian yang terbaik buat saya. Setelah saya melewati di Tangerang, saya punya bekal. Bekal apa? Yaitu tahan uji. Di situ ternyata perusahaannya, artinya manajemennya masih belum rapi. Sehingga saya harus bekerja keras untuk merapikan sistem manajemen. Tapi puji Tuhannya, hati saya bukan tertekan, hati saya ada sukacita. Itu bedanya di situ. Kalau kita bekerja ada sukacita, itu artinya Tuhan selalu menjaga dan memberkati, merestuin kita. Kalau kita tidak sukacita, jangan dipaksakan. Hingga sampai saat ini. Dan yang paling saya suka adalah, bukan suka, ini karena berkat Tuhan, gajinya lebih besar daripada saat saya sebelum pensiun.
Itu sangat luar biasa. Apa tadi firman itu benar. Yang penting bagaimana hidup kita Bapak Ibu. Benar dulu di mata Tuhan. Kalau kita benar dimanapun kita berada, jangan takut, Tuhan akan menjaga kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah pada saat beberapa minggu yang lalu sebelum Paskah, saya pulang kerja, tiba-tiba itu seperti biasa mandi sampai rumah kurang lebih jam 8:30-9 malam. Itu biasa. Terus kemudian saya makan karena lapar Bapak Ibu. Makan, saya nggak menyangka bahwa makanan itu saya anggap bersih karena saya ambil dari catering yang kita kenal dari tetangga. Nah, tiba-tiba paginya hari setelah kita makan, perut saya seperti diacak-acak Bapak Ibu. Sangat sakit sekali dan semuanya tidak bisa berhenti. Akhirnya saya harus terpaksa, kita harus ke dokter. Ke dokter pertama kali yang penting di Harapan Indah itu namanya apa itu dokter, apa rumah sakit apa dekat. Terus kemudian itu kelihatannya pelayanannya kurang baik. Saya akan ngomong seperti apa adanya, saya nggak akan menutup-nutupin. Kurang baik, saya akhirnya pindah ke Eka Hospital. Nah, di dalam Eka Hospital kita dilayani, diperiksa obat sama dokter. Ternyata obat itu tidak menolong saya. Semakin banyak ternyata akhirnya saya menjadi terhidrolisis secara akut. Artinya kekurangan cairan. Dan sebentar lagi akan cukup riskan. Bisa menimbulkan kekejangan dan jantung akan berpengaruh. Setelah itu langsung dari Ibu Tri juga semua satu keluarga sakit semua. Termasuk anak saya, termasuk Ibu Tri. Akhirnya kita terpaksa harus ke rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Singkat kata saya tidak kuat lagi untuk naik mobil. Akhirnya saya diantar oleh saudara saya Albert. Dia yang nyetir sampai di sana. Di situ langsung saya diproses di dalam proses untuk perawatan, dan saya sempat menginap 2 hari 2 malam, dan Agnes menginap 3 hari, dan Ibu Tri harusnya juga dirawat karena nggak tahu kenapa, mungkin Ibu Tri punya kekebalan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Akhirnya dia lebih kuat daripada saya. Akhirnya Ibu Tri memang diberi kesempatan untuk boleh pulang karena tidak separah saya. Akhirnya saya dirawat, singkat kata, nah itulah proses hidupan. Artinya kita kadang-kadang di dalam hidup ini kita bisa sakit Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sengaja kita bisa kena penyakit. Siapa yang mau sakit? Tidak ada Bapak Ibu. Yang herannya lagi adalah setelah diperiksa di laboratorium, kalau biasanya kan salmonellanya atau kalau di dalam medis ada virus atau bakteri yang namanya salmonella itu positif. Ternyata itu tidak ada sama sekali. 0, virus 0, nggak ada. Saya bingung, berarti ini ada kimia yang diteteskan. Tadi ada faktor X yang memberikan bahan kimia di situ. Tapi saya nggak mau memperbesar masalah. Saya udah, yang penting sudah ditangani dengan ini dengan baik. Saya sembuh, saya sehat, bisa pulang. Puji Tuhan. Karena itulah hidup Bapak Ibu. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan kita Yesus Kristus, apa jadinya? Pasti pikiran kita akan menuntut dan tidak pernah bersyukur. Bersyukur bukan dalam keadaan kita lagi senang. Di saat kita susah pun kita harus bersyukur supaya jiwa kita dapat dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Kalau kita dikuasain oleh kuasa Tuhan, hidup kita akan ada kedamaian dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihin Tuhan, marilah kita untuk mungkin jemaat di tempat ini, apabila ada masalah, apapun masalahnya, janganlah bergantung kepada kekuatan sendiri, tetapi bergantunglah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang akan senantiasa menjaga kita, melindungi kita dimanapun, kapanpun, pasti akan menjaga kita. Dan juga apabila kita tidak punya pekerjaan apapun di dalam hidup ini, pasti apalagi beberapa tahun yang lalu ada resesi, ada pandemi dan sebagainya, banyak sekali perusahaan yang mengalami ada PHK karyawan. Itulah manusia Bapak Ibu.
ukuran manusia. Tuhan bisa membalikkan kenyataan. Yang tadinya resesi bisa menjadi lebih baik dan lebih berhasil. Dan saya bersyukur juga perusahaan yang Ibu Tri jalankan juga sampai detik ini masih berjalan dengan baik. Kita bisa memberkati banyak karyawan supaya apa? Karyawan itu juga kan punya kebutuhan kehidupan. Oleh sebab itu mereka dapat diberkatin lewat berkat yang datang daripada Tuhan. Bukan hebat kita Bapak Ibu, tetapi karena kasih Tuhan yang sudah terlebih dahulu memberkati kami, kami juga akan menjadi mau berbagi kepada sesama kami agar nama Tuhan ditinggikan Bapak Ibu. Bukan kita yang ditinggikan. Kita sebagai umat yang percaya saja tidak punya arti apa-apa. Kalau kita kena COVID aja udah langsung tidak bisa apa-apa. Itu sebesar virus nggak kelihatan Bapak Ibu. Oleh Bapak itu kita sebagai umat yang lemah hanya bisa mengandalkan kekuatan Tuhan. Apapun Bapak Ibu, serahkan kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam pelayanan, apapun pasti ada masalah. Tapi masalah itu jangan dibesar-besarkan, tapi mencari akar masalahnya supaya diselesaikan dengan baik. Inilah sebagian daripada kesaksian saya. Mungkin banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain yang mungkin lebih banyak karena Tuhan baik sekali Bapak Ibu. Sampai saya juga sampai kadang ada yang lupa saya karena saya tidak mau mengandalkan diri saya sendiri, tetapi saya mengandalkan Tuhan supaya Tuhan senantiasa menjaga setiap kita orang-orang percaya. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan kami renungkan ya Tuhan. Tuhan terima kasih Bapa, kami dapat beribadah pada hari Minggu ini untuk memuliakan Tuhan lewat pujian yang sudah kami panjatkan. Tuhan terima kasih. Kami juga berdoa untuk gereja GPI Hati Kudus agar gereja ini yang ada di tempat ini terus bertumbuh, terus bangkit dan bertumbuh dengan semangat untuk melayani Tuhan dengan hati yang sukacita. Kami juga berdoa untuk hamba-hambanya di sini Bapak Pendeta Darius bersama ibu dan seluruh keluarga dan anak dengan cucu yang ada di rumah. Biar Tuhan Kau senantiasa berkati dengan kesehatan, berkati dengan segala apa yang dibutuhkan dalam kehidupan mereka, agar dalam pelayanannya dapat menjadi berkat bagi sesama. Demikian juga kami berdoa untuk Pak Hadi bersama dengan Ibu sebagai pelayan di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai menjadi lebih hebat lagi untuk memuliakan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, baik di dalam pelayanan tempat ini maupun pelayan di tempat-tempat yang lain. Berkati juga keluarga dengan kesehatan, dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Apapun yang dilakukannya Tuhan pakai menjadi berhasil. Kami berdoa untuk seluruh majelis dan juga pengerja dan jemaat di tempat ini agar senantiasa diberkati dengan kesehatan dan juga berkati juga pergumulan mereka. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, kiranya Engkau yang dapat menolong, Engkau yang akan memberikan juga semangat, Engkau yang memberikan harapan-harapan yang baru supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tuhan terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita mempersiapkan hati untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga,
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Amin. Tidak ada yang abadi, hanya Tuhan Yesus yang abadi dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau membawa persembahan kita mau angkat pujian, kami mau berikan hati kami kepada Tuhan, karena memang hanya Tuhan. Inilah
Paskah itu kita kebaktian Padang. Tapi karena kita belum siap pada waktu itu, jadi kebaktian Padangnya kita tunda. Nah, kebaktian Padang kita akan diadakan pada tanggal 1 Mei. Itu hari libur, tanggalan merah. Diharapkan saudara semua bisa ikut. Pak Thomas sama Ibu kalau boleh bisa ikut juga. Tempatnya di daerah Cikarang, saudara, di Danau Mikarta. Ya, kita akan ibadah di situ, kita ada acara di situ. Di sana ada beberapa wahana juga. Ya, diharapkan saudara semua bisa ikut. Dananya sudah ada, tapi memang saudara juga harus ikut berpartisipasi. Jadi pendaftaran satu orang nggak mahal, cuma 10.000. Bisa kan? Maksudnya kita mesti ada bayar harga juga, tidak boleh gratis, supaya kita bisa menghargai. Satu orang 10.000. Pendaftaran paling lambat minggu depan. Ya, kalau uangnya bisa nyusul, tapi kepastiannya minggu depan saudara kasih keputusan. Itu aja ya Bu. Ya, ada lagi yang lain? Oh iya, minggu besok tanggal berapa? Sekarang 16, 23, iya. Ntar minggu depan lagi, ya kan? Kita harus jam 6 karena biar nggak panas ya. Jadi nanti pagi-pagi udah enak di sana, ya. Jam 6 pagi, saudara kumpul di gereja, ya. Kecuali yang tinggal di Cikarang bisa langsung ke sana, ya. Oktris dan keluarganya. Ya, ya, saudara cuma bayar 10.000 saja, sudah dapat makan snack, sudah dapat makan siang, ya, kendaraan gratis, ya. Kalau Bapak Ibu Thomas ikut, ya kendaraannya juga bisa buat mencingin pelayanan, ya. Itu aja. Kenapa Pak? Nuansanya? Ya, nuansanya di sana ada danau, ada luas sekali tempatnya, ada wahana-wahana permainan buat anak-anak. Cuman memang kalau mau ikut wahana bayar sendiri. Ya, kita cuman nggak berikut itu. Ya, ya. Bajunya bebas ya. Pokoknya pakai kaos karena supaya lebih, diharapkan sepatunya juga sepatu cat kalau bisa gitu ya. Kecuali Ibu Roma boleh pakai sendal. Udah sembuh. Oh ya, puji Tuhan. Ya, saya berharap semuanya ikut. Amin. Karena kebersamaan kita, nggak usah minta cuti karena itu hari libur, ya, sehingga kita bisa bersama-sama. Ada lagi, Dipo? Udah cukup ya, Bu Haria? Udah ya. Kalau ada yang mau tanya nanti bisa hubungin kami semua. Kita masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami juga punya kesempatan menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan Yesus. Dan kami terlalu percaya doa syafaat kami ini akan berdampak luar biasa karena nama Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga maha mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBHT Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan
Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami tidak hidup di dalam daging melainkan hidup di dalam roh. Kiranya kami mematikan keinginan daging kami dan semakin fokus kepada firman Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan keinginan daging, kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Bersama-sama, besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya negara-negara ketiga yang miskin dalam perekonomian diberikan jalan keluar dan dibebaskan dari kemiskinan. Kiranya negara-negara miskin dapat dipimpin oleh orang-orang yang jujur dan mengasihi bangsanya. Kami berdoa untuk negara-negara miskin dalam perekonomian, yaitu Sudan, Somalia, Burundi, Republik Afrika Tengah, dan Malawi. Kiranya mereka selalu berharap kepada Tuhan Yesus, Raja Semesta. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBHT Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesejahteraan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBHT Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menghentikan korupsi di DPR, korupsi di kepala daerah, kami hentikan korupsi di lembaga peradilan, kami hentikan korupsi di BUMN, dan kami hentikan korupsi di partai politik. Kami hentikan pungutan liar di jalan raya, kami hentikan mafia di peradilan, kami hentikan mafia di Polsek, di Polres, dan di Polda. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghancurkan jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kami berdoa menghentikan pasokan narkoba ke Indonesia. Kami berdoa kiranya tanaman ganja di Aceh dimusnahkan. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dari pengaruh narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami menghentikan dan menghapus segala kebencian. Kami menghentikan dan menghapus segala iri hati, dan kami menghentikan dan menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, dan menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Bapak Jokowi. Tuhan Roh Kudus penuntun kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara jemaat GBHT Kudus. Kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami.
Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang ikut di dalam ibadah pagi hari ini, baik onsite maupun melalui Zoom. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, memberikan damai sejahtera, dan biar kami berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat kegiatan kebaktian Padang tanggal 1 Mei 2023 ini di Cikarang. Biarlah Tuhan Yesus berkenan dan memberkatinya dan membuat kami bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan cukupkan segala yang kami perlukan, dan biarlah cuacanya pada waktu itu cerah dan sukacita dari Tuhan Yesus melimpah atas kami semua. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami kepadamu. Kami berdoa juga kami yang datang dengan sakit penyakit, kami pula dengan kesembuhan, kami yang terikat dibebaskan, kami yang berbeban berat diberikan kekuatan dan jalan keluar dan kemenangan, sebab kami lebih daripada orang-orang yang menang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bersama-sama 2 kali dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Gembala. Mari kita bangkit berdiri menghormati Tuhan Yesus. Kita mau membaca Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan Yesus yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kejahatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami, Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menantang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan teratuk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah perutan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin.
menadahkan tangan kami menantikan berkat Bapa. Berkat jasmani kami sehat, berkat rohani kami semakin dekat dengan Tuhan Yesus, dan berkat materi Tuhan mencukupkan keperluan kami setiap hari. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman percaya dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Bapa. Di surga, kami juga bersyukur kalau dalam minggu ini anak kami Kenzo, Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami memberkati Kenzo dalam nama Bapa, Anak, Enzo. Kami memberkati Kenzo dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Biar menjadi anak yang cerdas, anak yang pandai, anak yang sehat, panjang umur, dan Tuhan menjadikan dia anak yang takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Yang berdoa juga buat Bapak Aming juga yang Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami berdoa Opa Aming dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera, diberikan panjang umur, diberikan kebahagiaan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau pada pagi hari ini juga Ibu Santi juga membawa makanan bagi kami, biar Tuhan memberkatinya, menguduskannya, dan membalaskan berkali lipat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu.